Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Ulufah dari kelas MPIB, akan mempresentasikan mengenai standar proses dalam tema penerapan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik di SDIT Darussalam Gontor. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan multidisipliner dalam manajemen pendidikan Islam oleh dosen pengampu Ibu Dr. Mambaul Ngadimah MAG. Di sini akan menjelaskan mengenai abstrak. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh minimnya guru dalam menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dalam pembelajaran tematik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan guru dalam menerapkan metode mind mapping sebagai media pembelajaran tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode mind mapping dapat meningkatkan motivasi guru dalam menggunakan media pembelajaran tematik sesuai karakteristik siswa. Selain itu, juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memunculkan ide-ide gagasan yang terpendam serta lebih efektif dan menarik bagi siswa dalam menggunakan metode mind mapping. Dengan demikian, metode mind mapping ini dapat digunakan dalam pembelajaran tematik yang dapat digunakan guna pelaksanaan pembelajaran di SDIT Darussalam Gontor. Adapun latar belakang dari masalah ini yaitu dalam Permendiknas nomor 002/H/AK tahun 2017 tentang instrumen akreditasi sekolah madrasah, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah SD atau MI dalam Butir 20 tentang standar proses bahwa guru wajib menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran atau tema. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Menurut Trianto, pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang memiliki arti penting dalam membangun kompetensi peserta didik. Yang pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran secara aktif, sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, pembelajaran tematik menekankan pada konsep pembelajaran sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Oleh karena itu, perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Selanjutnya, pada dasarnya pembelajaran tematik ini merupakan terapan dari pendekatan terpadu. Menurut Forgets, model pembelajaran ini disebut WIBIT, di mana merupakan model yang paling populer dalam pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik ini mencakup seluruh kompetensi mata pelajaran melalui PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Seni Budaya dan Prakarya. Pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Untuk mengejawantahkan hal tersebut, perlu adanya inovasi berupa media dalam pelaksanaan pembelajaran akan lebih menarik, efektif, dan bermakna. Dalam pembelajaran tematik dilaksanakan di kelas-kelas rendah di sekolah dasar, karena di kelas rendah
pola belajar dan pola berpikir anak usia SD pada umumnya masih bersumber pada segala sesuatu yang bersifat konkret, dan dalam memakai segala sesuatu masih bersifat holistik. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa bertukar informasi. Menurut Usman, pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran ini merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tataran realitas tersebut ditemukan di SDIT Darussalam Gontor, guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran tema. Dalam prakteknya, di lapangan, pembelajaran yang terjadi di SDIT Darussalam, banyak guru belum memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengantar sebagaimana disyaratkan dalam kurikulum 2013. Realita, dari 35 guru dan 10 guru pengabdian belum menggunakan media pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran atau tema. Pada dasarnya, pembelajaran tematik ini merupakan terapan dari pendekatan terpadu guru yang menggunakan bahan ajar yang sudah jadi, seperti buku tematik yang telah disediakan oleh pemerintah, atau LKS yang merupakan hasil dari suatu penerbit yang mungkin tidak sesuai dengan lingkungan di mana siswa tersebut belajar. Kondisi ini tentunya dapat mempersulit siswa dalam memahami materi yang harusnya mereka kuasai. Dalam bahan ajar cetak yang ada kurang mengedepankan unsur lingkungan dan budaya lokal masyarakat, sehingga guru sebagai pendidik yang profesional harus menyiapkan bahan ajar yang memperhatikan kondisi lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Pada hakikatnya, dalam media pembelajaran merupakan salah satu kunci sukses pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Media yang digunakan oleh guru dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkualitas memiliki pengaruh serta langsung pada prestasi akademik. Penggunaan media merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga proses komunikasi dan interaksi akan lebih menarik. Pembelajaran tematik yang bersifat pembelajarannya dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran akan lebih bermakna apabila diajarkan dengan menggunakan media berbasis mind mapping. Selanjutnya, mind mapping. Beberapa definisi dari mind mapping. Menurut Nugroho, mind mapping atau peta pikir adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan. Yang kedua, menurut Tony Buzan, mind map adalah suatu teknik mencatat yang menggunakan kata-kata, warna, garis, simbol, serta gambar dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Selanjutnya, menurut Zampetakis dan Sironis, mind map adalah alat yang bahkan dapat membuat tugas yang membosankan menjadi yang paling menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat.
Adapun manfaat dari mind mapping, yang pertama adalah mempercepat pembelajaran karena mampu memahami konsep yang sama dengan kerja otak ketika menerima pelajaran. Yang kedua, melihat koneksi antara topik yang satu dengan yang lain. Manfaat yang ketiga, membantu brainstorming, yaitu mengasah kemampuan otak bekerja. 4. Membantu ide serta gagasan yang mengalir karena tidak selalu ide serta gagasan dapat mudah direkam. 5. Menyederhanakan struktur ide dan gagasan. Manfaat keenam, memudahkan untuk mengingat ide dan gagasan tersebut. Selanjutnya yaitu keunggulan dari model mind mapping dijelaskan oleh Swadharma. Yang pertama, keunggulan yaitu dapat meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan. Keunggulan yang kedua, dapat memaksimalkan sistem kerja otak. Yang ketiga, saling berhubungan satu sama yang lain sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat dijelaskan. Keunggulan dari mind mapping yang keempat, dapat memacu kreativitas, sederhana dan mudah dikerjakan. Dan dapat mudah dikerjakan sewaktu-waktu dan dapat dimiracle oleh data yang ada dengan mudah. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, kualitatif, analitis. Yang pertama, menggunakan analisis di lapangan. Dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua, analisis selama di lapangan. Data pada penelitian kualitatif dilakukan saat mengumpulkan data yang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, dalam pembelajaran tematik berbasis mind mapping di SDIT Darussalam Gontor selama penelitian terdapat peningkatan. Yang kedua, menunjukkan bahwa media pembelajaran tematik yang telah dibuat dan diaplikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran tematik ini di SDIT Darussalam Gontor. 3. 98% guru di SDIT Darussalam Gontor telah menggunakan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik. Adapun contoh dari mind mapping yang dibuat oleh SDIT Hadonah Darussalam. Yang pertama yaitu dari kelas 1, tema aku dan lingkunganku. Bisa dibuat dalam bentuk mind map. Yang pertama adalah lingkunganku. Lingkunganku ini bisa dicabangkan lagi, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Misalnya lingkungan keluarga, ada anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik. Di situ bisa disertakan, dikembangkan lagi dengan gambar-gambar. Dengan yang kedua yaitu subtema dari cita-citaku. Subtema cita-citaku bisa dikembangkan lagi dari subtema yaitu dengan misalnya cita-cita menjadi polisi, dokter, atau guru, bisa disertakan oleh gambar-gambar tersebut, berbagai macam profesi. Kemudian alat yang digunakan bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan di mana tempat mereka bekerja, misalnya guru. Gambar guru dikembangkan dengan subtema. Alat-alat yang digunakan ada pensil, penggaris, buku, spidol. Dikembangkan lagi tempat pembelajarannya yaitu di sekolah. Seperti itu. Inilah model-model contoh yang dibuat oleh para guru SDIT Hadonah Darussalam. Adapun kesimpulan dan saran. Disimpulkan, yang pertama,
Media pembelajaran tematik berbasis mind mapping di SDIT Darussalam Gontor selama penelitian terdapat peningkatan. Yang kedua, menunjukkan bahwa media pembelajaran tematik yang telah dibuat dan diaplikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran tematik di SDIT Darussalam Gontor. Simpulan yang ketiga, guru di SDIT Darussalam Gontor telah menggunakan mind mapping sebagai media pembelajaran tematik. Saran dari penulis, disarankan kepada guru-guru di tingkat sekolah dasar khususnya di Kabupaten Ponorogo bisa menggunakan hasil penelitian ini di sekolah masing-masing untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena pembelajaran dengan metode mind mapping ini sangat menarik dan bahkan anak lebih tertarik dengan ide-ide dan bisa dikembangkan. Untuk itu, ibu-ibu guru bisa menggunakan mind mapping ini dengan mudah. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan, kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.